Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kata-kata punya hak untuk menjadi pejuang mutlak, membuat Luo Feng bersemangat. Ini datang dari makhluk agung alam semesta itu sendiri, mampu menandingi pendiri dojo kapak besar. Di mata makhluk agung ini, bahkan untuk mulai disebut sebagai pejuang mutlak, seseorang setidaknya harus menjadi penguasa alam semesta. Dia memiliki 2 murid, salah satunya adalah Putih, seorang master alam semesta. Yang kedua adalah pemimpin ras Yansen, yang juga merupakan master alam semesta. Luo Feng akan menjadi yang ketiga. Dia memiliki harapan untuk menjadi master alam semesta juga. Ini membuatnya terbakar dengan kegembiraan di dalam, penguasa alam semesta, mencapai puncak tingkat ksatria seperti pemimpin istana Tianxi atau Si Luo Duo sudah dianggap sebagai kekuatan besar alam semesta. Untuk mencapai tingkat master alam semesta, dengan kekuatan ruang dan waktu di tangannya, seseorang bahkan mampu menghidupkan kembali para pejuang. Itu akan membuat ras memiliki persediaan prajurit yang tidak pernah berakhir. Ras manusia dan ras Yansen adalah anak-anakku. Gunung seperti orang tua yang agung menatap Luo Feng, suaranya menggelegar, kamu telah melewati banyak ujian tersembunyi, dan bahkan selamat dari ujian menara bintang, kamu sekarang adalah muridku, dan mungkin yang terakhir juga. Luo Feng terkejut. Murid terakhir, siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Tetapi makhluk ini sepertinya sudah memastikan bahwa dia hanya akan memiliki 3. Jangan kaget, tatapan makhluk besar itu seperti sinar matahari itu sendiri, menyinari jiwa Luo Feng. Untuk seniormu dan kamu, sejak awal alam semesta, aku sudah lama memiliki rencana dan menghabiskan banyak usaha dan menggunakan kekayaan yang terakumulasi selama bertahun-tahun untuk harta untuk kalian berdua. Harta karun dalam jumlah besar? Luo Feng tercengang. Seperti membangun menara bintang, bahkan jika seluruh umat manusia Anda menggunakan semua energinya, bahkan jika Anda memiliki keterampilan saya dalam menciptakan harta, berapa banyak yang dapat Anda bangun? Makhluk itu menoleh ke Putih, namun, bantuanku terhadap Putih hanyalah sedikit. Putih membungkuk, guru, tanpa bantuan Anda, saya mungkin akan tetap abadi sepanjang hidup saya. Bahkan tanpa aku, kamu akan tetap menjadi seorang ksatria. Makhluk itu menggelengkan kepalanya. Saat itu saya menerima banyak bawahan, dan semuanya dengan bakat yang hebat. Saya telah membantu begitu banyak dari mereka, mereka semua memiliki jumlah bantuan dan sumber daya yang sama, namun mereka semua tetap ksatria. Hanya Anda yang menjadi penguasa alam semesta. Petik 2. Mau bagaimana lagi, setiap harta yang mengenali seorang master sangat keras. Aku mulai mempersiapkan 2 juniormu jauh sebelum mereka lahir. Aku sudah memiliki hartaku sendiri, kata Putih. Hartamu tidak layak disebut, dibandingkan dengan 6 ras puncak dan tuan alam semesta mereka, milikmu hanya dianggap normal. Makhluk itu menggelengkan kepalanya. Saat ini saya sedang mempersiapkan harta karun untuk Anda, saya telah mengumpulkannya untuk era yang tak terhitung jumlahnya dan itu sudah hampir selesai. Mungkin perlu 10 juta era lagi untuk memiliki harapan. Putih membungkuk dengan penuh semangat, menjawab dengan hormat, saya akan selalu berterima kasih atas semua yang guru lakukan. Haha, murid-muridku tidak akan mendapatkan yang kurang. Makhluk itu tertawa keras. Aku hanya berharap salah satu dari kalian bertiga benar-benar mengejarku. Haha, itu akan menjadi legenda alam semesta, baik guru dan siswa, prajurit pamungkas, hahaha. Luo Feng merangkul pemikiran itu di dalam. Makhluk agung ini memiliki sangat sedikit murid, dan murid kedua dan ketiga dipilih dari ras yang dia buat, menciptakan tekniknya sendiri dan memilih yang paling luar biasa dari semuanya. Jelas bahwa makhluk ini memiliki persyaratan yang keras untuk murid-muridnya. Di luar 2 ras yang dia ciptakan, dia hanya memilih 1 bawahan yang sangat dia sukai, satu-satunya yang menjadi penguasa alam semesta untuk menjadi muridnya. Selain itu, terlepas dari triliunan ras, era yang tak terhitung jumlahnya yang berlalu, di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah menerima murid lain. Pemimpin kota kekacauan primal berbeda, karena dia memikul beban kemanusiaan di pundaknya. Namun, ketika jenius mutlak dari makhluk kuat muncul, dia akan menerima mereka sebagai murid. Dia memiliki sejumlah besar murid, dan banyak lagi namanya. Bahkan pendiri dojo kapak besar pun serupa. Ketika menyangkut seluruh ras, mereka semua seperti itu. Namun makhluk hebat ini adalah bentuk kehidupan yang benar-benar unik, tanpa ras atas namanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan para jenius. Dia memelihara 2 ras sebagai anak-anaknya, baru setelah itu dia akan berusaha membesarkan mereka. Luo Feng muridku, kamu belum memanggilku guru. Makhluk itu menatap Luo Feng. Luo Feng membungkuk hormat, berteriak penuh semangat, guru. Makhluk agung itu adalah pendiri ras bumi. Dia bisa dikatakan sebagai pencipta yang hebat, dan tanpa dia, mungkin tidak akan ada ras bumi. Oke,
Sebagai muridku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Suara makhluk itu menggelegar. Dia memandang Luo Feng, saya memiliki 3 metode dalam mengajar murid-murid saya. Pertama, saya ingin menyiapkan sumber daya terbaik untuk mereka. Kedua, saya tidak akan mengajarkan teknik sama sekali. Ketiga, saya tidak akan peduli jika Anda mati atau hidup. Dan aku pasti tidak akan menghidupkanmu kembali jika kamu mati. Luo Feng tercengang. Tidak mengajarkan teknik apapun? Tidak peduli apakah dia hidup atau mati? Seorang pejuang sejati tidak bisa diajari. Makhluk itu berkata dengan sungguh-sungguh. Semuanya bergantung pada dirimu sendiri. Setiap master alam semesta berasal dari teknik dan pertumbuhan yang mereka ciptakan sendiri. Dengan memiliki seorang guru yang selalu melindungimu, kamu tidak akan pernah menjadi kuat. Cara saya mengajar murid-murid saya tidak mengajarkan teknik, tidak peduli dengan kelangsungan hidup mereka, dan saya hanya akan menyediakan sumber daya. Jika Anda jatuh di sepanjang jalan, saya akan memilih kandidat lain dari ras bumi untuk menerima kehidupan. Atau warisan kematian dan temukan murid ketiga lainnya. 2 ras yang saya asuh ditakdirkan untuk selalu memiliki pemimpin mereka, dan pemimpin mungkin tidak selalu ada di setiap generasi, Anda hanyalah salah satunya. Semoga Anda selamanya tetap menjadi pemimpin. Suaranya menggelegar, langsung ke jiwa Luo Feng. Dan suara makhluk agung ini seperti energi yang sangat besar, membuat orang lain secara alami tunduk. Dipahami, Luo Feng berkata dengan hormat. Kamu mengerti teorinya. Tidak peduli seberapa kuat gurunya, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dia berikan, harta yang dia berikan, jika siswa tidak berlatih, maka tidak mungkin untuk mencapai level abadi. Makhluk itu berkata dengan serius. Sumber daya eksternal sangat penting, pelatihan diri lebih dari itu. Namun semakin kuat seseorang, semakin sedikit bantuan eksternal yang akan menguntungkannya. Menggunakan harta tak berujung akan memungkinkan seseorang untuk berlatih sedikit untuk menjadi abadi. Menjadi seorang ksatria bagaimanapun, akan memiliki persyaratan keras dalam pelatihan. Seorang master alam semesta, itu sangat sulit. Jika Anda menjadi master alam semesta, untuk meningkatkan ke tingkat berikutnya, di mana saya berada, tidak ada harta yang akan membantu sama sekali. Senior pertama dan kedua Anda semua telah terjebak pada titik ini untuk era yang tak terhitung jumlahnya. Selain pendiri kapak besar umat manusia, tidak ada orang lain yang mampu melakukan terobosan. Aku mengerti, aku akan melakukan yang terbaik. Luo Feng berkata dengan penuh semangat. Banyak prajurit takut tidak memiliki sumber daya yang cukup. Mengapa ras puncak dan kekuatan super bertarung? Mengapa pembantaian dan perang? Semua untuk sumber daya. Memelihara para jenius membutuhkan sumber daya. Seorang pejuang membutuhkan sumber daya untuk tumbuh. Dengan itu mirip dengan memiliki fondasi, yang lainnya bergantung pada pelatihan mereka sendiri. Dan makhluk hebat ini menyediakan sumber daya yang cukup bagi Luo Feng untuk menjadi makhluk hebat itu sendiri. Ini adalah jumlah sumber daya yang mengerikan. Aku sudah menyiapkan 2 harta masing-masing untukmu dan senior keduamu. Total 4 harta. Di antaranya 3 tingkat yang hampir sama, hanya menara bintang yang berbeda. Menara bintangmu sangat istimewa, karena jauh lebih kuat daripada harta apapun yang dimiliki seniormu. Makhluk itu berseru. Saat itu, aku menghabiskan sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat menara bintang. Di tengah-tengah, sesuatu yang istimewa terjadi yang sama sekali tidak terduga, membuat kekuatannya tumbuh lebih dari sebelumnya. Menjadikannya harta terkuat di antara mereka semua. Meskipun kekuatannya tumbuh, itu juga membuat proses mengenali master puluhan ribu kali lebih sulit. Agar menara mengenali seorang master, saya secara khusus memelihara jiwa dan tekad ras bumi menjadi jauh lebih kuat. Meski begitu, kandidat pertama dan kedua gagal. Dan saat itu, harta karun untuk ras Yansen dengan mudah mengenalinya. Tuan, tidak seperti Anda, harus melalui begitu banyak. Luo Feng terengah-engah. Benar, itu menyiksa. Dia mengingat lebih dari 6.000 tahun rasa sakit, setiap detik terasa seperti setahun. 6.000 tahun ini, jauh lebih sulit daripada 100 juta tahun biasanya. Itu seperti neraka tanpa akhir, penderitaan di dalam. Berjuang untuk tetap hidup, akhirnya berpegang pada pemikiran tentang keluarganya. Sampai dia menjadi terlalu lemah. Untungnya pada saat kritis dia berhasil. Kemampuan menara bintang sangat kuat, dan karena perubahan khusus, bahkan aku tidak tahu batasnya. Hanya untuk mengenalinya sebagai master saja sudah sangat sulit, memicunya bahkan lebih sulit. Dikatakan, Luo Feng juga mengerti. Seperti sayap sawu, bentuk dasarnya saja membutuhkan pemahaman tingkat pertama transformasi dewa binatang. Sayap tidak banyak berguna bagi penguasa alam semesta. Tetapi menara bintang cocok bahkan untuk makhluk terhebat. Salah satu harta terkuat di alam semesta. Tanpa seorang master yang mengendalikan, itu membuat para master alam semesta tercengang.
Bahkan yang terkuat dari 4 ras puncak tidak bisa dengan paksa menerimanya. Persyaratan untuk menggunakannya, secara alami akan jauh lebih keras daripada sayap sawu. Guru manusia Anda, pemimpin kota kekacauan primal adalah penguasa alam semesta tertinggi di alam semesta yang luas. Bahkan senior kedua Anda paling tinggi levelnya, dan bahkan mungkin lebih lemah. Namun, jika Anda pernah menjadi master alam semesta, dengan 2 harta ini, terutama menara bintang, itu pasti akan membuat Anda setidaknya menjadi levelnya. Anda bahkan mungkin bisa menekannya. Ini adalah kekuatan harta terkuat. Makhluk kuno itu berkata, menara bintang itu satu, dan aku telah menyiapkan harta lain untukmu, bernama Force Armor. Pasukan baju besi, Luo Feng tercengang. Armor Force telah ditempatkan di antara ras Yansen, dan dijaga oleh senior keduamu. Armor ini dengan sumber daya khusus, dapat menghasilkan mutiara armor tingkat yang berbeda, yaitu mutiara armor prajurit, jenderal, raja dan kaisar. Ini semuanya cocok untuk ras Yansen, tetapi terutama digunakan oleh ksatria dan di bawahnya. Paling-paling meningkatkan seluruh kekuatan secara keseluruhan. Armor Force adalah harta sejati, yang bahkan cocok untuk digunakan oleh penguasa alam semesta. Ia memiliki kekuatan tanpa akhir dan merupakan hartamu yang kedua. Luo Feng kewalahan ketika mendengar ini. Armor prajurit, jenderal, raja dan kaisar, diproduksi oleh Armor Force. Satu armor kekuatan dan menara bintang yang bahkan lebih menakutkan. Makhluk agung telah menyiapkan 2 harta karun sejati untuk pemimpin ras bumi. Keduanya lebih berani daripada sayap sawu, dan cukup untuk membuat para master alam semesta tergila-gila. Mari berharap persyaratan untuk menggunakannya tidak terlalu keras. Luo Feng sedikit khawatir. Dengan sedikit kekuatannya, apakah dia bisa menggunakan harta yang begitu menakutkan? Di dalam kuil, di antara bintang-bintang tersegel yang tak terhitung jumlahnya, makhluk agung itu menatap Luo Feng, berbicara perlahan dan penuh kasih sayang. Suaranya menggelegar di seluruh kuil, sebagai bentuk kehidupan yang benar-benar unik dari alam semesta. Tingginya secara alami lebih dari 90.000 km, dia terbiasa berbicara dengan keras. Murid, 2 harta Anda, satu adalah menara bintang, yang lain adalah baju besi angkatan. Adapun 2 harta senior kedua Anda, satu adalah Yansen Halberd dan yang lainnya adalah jiwa mentah. Saat itu, ketika saya memelihara ras Yansen, mereka secara alami dilahirkan dengan kemampuan alami. Oleh karena itu, mereka secara alami menjadi pejuang. Pemimpin, yang merupakan senior kedua Anda juga mahir dalam pertempuran jarak dekat, dengan kekuatan tanpa akhir. Halberd Yansen adalah senjata yang menakutkan, sedangkan jiwa mentah adalah harta jiwa yang istimewa. Ketika menyatu dengan jiwa, itu bisa membuat jiwa menjadi sangat kuat. Luo Feng terkejut. Jiwa harta karun mentah bisa memperkuat jiwa? Tubuh dewa senior kedua Anda sangat kuat, tetapi jiwanya relatif normal dibandingkan dengan itu, dan mirip dengan master alam semesta normal. Menggunakan jiwa mentah, itu memberinya keunggulan. Sejak itu, jiwa mentah telah membuat jiwanya sisi tumbuh lebih kuat, dan dengan Yansen Halberd memberinya kekuatan pemberani saat ini, dia menjadi kekuatan mutlak alam semesta, yang mahir dalam pertempuran, dan menjadi ras yang banyak orang lain tidak berani main-main. Luo Feng mengangguk saat dia mendengar. Dia dihormati di dalam, menciptakan kekuatan super alam semesta, yang benar-benar luar biasa. Namun, saya tidak puas. Makhluk itu menatap Luo Feng, matanya berbinar. Oleh karena itu, saya menciptakan ras bumi. Meskipun tubuhnya kuat, alam semesta memiliki beberapa cara untuk mengubah garis keturunan dan mengembangkan genetika. Aku membuat manual 9 volume yang bertentangan dengan hukum alam semesta, dan mampu meningkatkan fondasi manusia bumi, membesarkan mereka menjadi bentuk kehidupan yang sangat langka dan kuat. Anda memiliki binatang bertanduk emas. Oleh karena itu, Anda sudah dianggap sebagai salah satu garis keturunan puncak. Kekuatan serangan Anda puluhan kali lipat dari manusia. Volume pertama dari 9 meningkatkan kekuatan 3 kali, yang kedua 6 kali, dan yang ketiga 12 kali. Hanya 3 volume saja yang bisa membuat tubuh manusia melebihi tubuh binatang bertanduk emas garis keturunan puncak. Lalu ada yang keempat dan kelima. Semakin jauh, garis keturunan dan bentuk kehidupan yang umum terlihat tidak akan cocok denganmu. Binatang bertanduk emas ini mampu mewariskan ingatannya kepada generasi berikutnya, ia masih dianggap sebagai ras normal. Makhluk itu berseru, dan masih ada bentuk kehidupan khusus lainnya di alam semesta, mereka tidak memiliki cara untuk bereproduksi atau mewariskan. Menurunkan apapun. Sejak awal waktu, beberapa bentuk kehidupan mungkin hanya memiliki 2 atau 3 anggota rasnya di seluruh alam semesta, bahkan beberapa hanya memiliki 1, benar-benar unik. Semakin kuat mereka, dan semakin surgawi bentuk kehidupan, semakin sedikit jumlahnya. Seperti caramu memperoleh energi sungai darah, itu adalah tetesan darah dari dewa binatang.
Makhluk agung itu berseru. Dewa binatang adalah bentuk kehidupan yang benar-benar unik, dengan hukum yang tertanam di dalam tubuhnya, memiliki kekuatan master alam semesta. Bisakah Anda membayangkan dilahirkan sebagai master alam semesta? Luo Feng tercengang. Bentuk kehidupan khusus? Dia telah mencari secara menyeluruh sebelumnya dan mengerti sedikit. Ada bentuk kehidupan yang lahir di lingkungan khusus alam semesta, yang tidak dapat bereproduksi atau diturunkan. Tidak mungkin bagi mereka untuk berlomba. Binatang bertanduk emas, meskipun langka, masih bisa berkembang biak dan mewariskan pengetahuan mereka. Selama era akumulasi yang tak terhitung jumlahnya, itu menghasilkan sejumlah besar prajurit absolut. Namun beberapa bentuk kehidupan khusus seperti dewa binatang, adalah satu-satunya di alam semesta, tanpa cara untuk bereproduksi, mereka secara alami tidak dapat membentuk ras. Banyak bentuk kehidupan khusus di alam semesta harus tumbuh dari menjadi lemah dan kecil. Dewa binatang, dengan hukum yang tertanam di tubuhnya, secara alami kuat. Tapi, hal seperti itu sangat langka. Makhluk itu menatap Luo Feng. Bentuk kehidupan khusus ini memiliki genetika yang ratusan kali hingga ribuan kali lebih kuat dari manusia. Ini jauh melebihi binatang bertanduk emas. Luo Feng mengangguk. Binatang bertanduk emas itu sudah dianggap sebagai garis keturunan puncak, dan itu mengacu pada banyak generasi reproduksi. Bentuk kehidupan unik yang melebihi binatang itu juga banyak, hanya jumlah mereka yang menyedihkan. Seperti dewa binatang dan makhluk agung, mereka benar-benar unik. Menggunakan manual 9 volume sama dengan menciptakan bentuk kehidupan khusus. Sangat disayangkan bahwa hanya satu orang yang dapat menggunakannya, dan itu harus menjadi bentuk kehidupan daging dan darah dengan jiwa dari bumi untuk dilatih. Yang dikatakan, aku punya harapan besar untukmu. Kamu memiliki manual 9 volume dan karenanya genetikamu jauh lebih berkembang. Kamu akhirnya akan memiliki tubuh dan jiwa yang sangat kuat. Sebagai pemimpin luar biasa yang langka dengan telinga yang tak terhitung jumlahnya, kemauan dan kesadaranmu sudah sangat kuat. Kesadaran akan memperkuat semangatmu. Tubuh dan jiwa yang kuat, kemauan dan kesadaran yang kuat juga. Apakah itu tubuh atau jiwa? Ada banyak cara untuk memperkuat mereka. Hanya kemauan dan kesadaran yang bergantung pada hati seseorang, harta dan teknik tidak berguna. Makhluk itu menghela nafas. Oleh karena itu, setelah menderita dari pengalaman sebelumnya, saya menciptakan ras bumi, dengan kondisi mental sebagai intinya. Meskipun tubuh dianggap cukup normal di antara umat manusia, alam semesta itu luas dan misterius, dengan kesadaran dan kemauan yang kuat, itu sudah cukup. Untuk membuat ras yang tak terhitung jumlahnya memandangmu. Luo Feng mengangguk. Dalam hal kondisi mental, manusia bumi memang layak dihormati dari ras yang tak terhitung jumlahnya. Dua harta ini sekarang milikmu. Armor kekuatan, meskipun tubuhmu kuat, ketika kamu menjadi pejuang mutlak sejati, itu masih lebih lemah dari jiwamu. Oleh karena itu, kamu dapat menggunakan baju besi untuk memperkuatnya. Menara bintang memperkuat jiwa, kemauan, dan kesadaran Anda. Anda secara alami harus berjalan di jalur pengontrol pembaca roh atau ilusionis. Tubuh Anda kuat sekarang, ketika Anda mencapai keabadian, sisi jiwa Anda akan benar-benar bersinar. Menara bintang ini adalah sesuatu yang sangat cocok untukmu. Senior kedua Anda dan Anda memiliki total 4 harta. Di antaranya, menara bintang adalah yang paling kompleks, Anda perlahan akan memahaminya nanti. Biarkan aku membawamu ke suatu tempat sekarang. Suara makhluk itu bergemuruh saat dia berdiri. Guru, kemana kita akan pergi? Luo Feng penasaran. Kau akan segera mengetahuinya. Makhluk itu mengambil satu langkah dan muncul di tengah kuil. Sebuah lorong melengkung muncul di tengah, Putih dan Luo Feng mengikuti di belakang. Jalur ini diperpanjang menjadi bagian luar angkasa. Di dalam lorong yang melengkung, makhluk agung dan yang lainnya terbang secepat kilat, dengan cepat mencapai area misterius. Hua hua hua, ruang yang penuh warna. Dengan pandangan sekilas, orang dapat dengan mudah melihat tetesan air berwarna berbeda mengambang di angkasa yang luas. Makhluk itu membawa Luo Feng dan Putih ke daerah itu. Ini adalah ruang di dalam menara bintang. Makhluk agung itu menunjuk pada tetesan air berwarna-warni yang melayang-layang. Luo Feng, apakah kamu tahu apa ini? Luo Feng hati-hati memeriksa mereka. Sekilas, ada lebih dari 1 juta dari mereka, mengambang di ruang angkasa yang kabur. Ini adalah masa depan ras bumimu. Makhluk itu berseru. Masa depan ras bumi? Luo Feng menahan napas, melihat jutaan tetesan air. Makhluk itu mengangguk, saya menciptakan baju besi angkatan untuk Anda, dan jiwa mentah untuk senior Anda. Sebenarnya, kekuatan mereka tidak mencapai tingkat optimal sama sekali. Hal utama tentang dua harta ini, adalah kemampuan mereka untuk bereproduksi. Saya menghabiskan lebih dari setengah bahan untuk memastikan mereka mampu menghasilkan harta lain seperti itu.
Armor kekuatan dapat menghasilkan baju besi prajurit, jenderal, raja dan kaisar. Jiwa mentah dapat menghasilkan jiwa prajurit, jenderal, raja dan kaisar. Tentu saja ini hanya nama, mewakili 4 kategori yang berbeda. Makhluk tua itu tersenyum. Armor dapat digunakan oleh ras Yansen dan ras lain yang secara khusus dikembangkan oleh saya. Tentu saja, karena Anda dilatih dalam manual 9 volume, Anda juga termasuk ras evolusi saya. Juga, evolusi Anda bahkan lebih tinggi lagi daripada ras Yansen. Kamu juga bisa menggunakannya. Luo Feng menyadari, tidak heran jika umat manusia tidak bisa mempelajari armor. Bahkan tidak bisa menemukan prajurit dan fragmen umum. Persyaratan penggunaan terlalu keras. Ketika makhluk besar ini menciptakan mereka saat itu, mereka dibuat khusus hanya untuk mereka yang telah dia kembangkan secara khusus. Jiwa mentah itu sama. Ketika saya memodifikasi bumi menjadi keranjang pengasuhan. Jiwa mentah, jiwa prajurit, jenderal, raja dan kaisar hanya bisa digunakan oleh manusia bumi. Orang tua itu berseru, selain kalian manusia bumi, hanya pemimpin ras Yansen dan seniormu yang dapat menggunakan kekuatan jiwa prajurit dan jenderal. Tentu saja jiwa mentah yang dia miliki tidak memerlukan semua ini. Namun, aspek-aspek ini sangat penting untuk ras bumi Anda. Dengan mereka, ras bumi dapat menciptakan pasukan pembaca roh yang sangat menakutkan. Apakah mereka pengendali atau ilusionis, mereka semua akan sangat kuat. Mereka akan mampu mengurangi tingkat kematian para elit bumi. Dengan begitu, akan ada kemungkinan yang lebih tinggi untuk menghasilkan ksatria. Orang-orang bumi memiliki masa depan yang tak terbatas. Karena mereka harus lahir di bumi sendiri agar jiwa mereka istimewa, dan bumi ini hanya begitu besar. Oleh karena itu akan membatasi jumlah manusia di bumi. Diikat oleh planet kecil ini, itu membuat ras bumi langka. Petik 2. Tentu saja apakah Anda tetap berada di dalam kemanusiaan, atau membuat ras bumi menjadi ras yang terpisah, itu semua adalah pilihan Anda. Namun, ini semua harus menunggu sampai kamu menjadi pejuang sejati yang kuat di alam semesta sebelum itu menjadi mungkin. Luo Feng melihat ruang besar tetesan air. Dia hampir bisa melihat masa depan para pejuang bumi di matanya. Dengan bimbingannya, nama bumi akan menyebar jauh dan luas, menjadi kekuatan luar biasa dari triliunan ras di alam semesta. Meskipun gedung pencakar langit selalu dimulai dari tingkat pertama, fondasi bangunan akan menentukan seberapa tinggi ia bisa pergi. Fondasi saya sudah siap. Saatnya membangun, itu semua akan tergantung pada kerja keras saya, pikir Luo Feng. Ada sangat sedikit di alam semesta yang memiliki sumber daya sebanyak dia. Umat manusia memiliki ras yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya dengan beberapa penguasa alam semesta. Jelas tidak bijaksana untuk segera meninggalkan menara bintang dan armor angkatan ini kepada penguasa sektor. Tidak peduli seberapa jenius dia, itu tidak mungkin. Namun makhluk besar itu adalah serigala tunggal. Dia tidak perlu memikirkan ras, dan jelas bahwa akumulasi kekayaan dan kekuatannya tidak terlalu jauh dari kemanusiaan secara keseluruhan. Untuk berhubungan baik dengan makhluk seperti itu, bahkan penguasa alam semesta akan sangat senang. Murid saya, makhluk agung itu menunjuk ke tetesan air yang mengambang di sekitarnya. Ada total 1 juta jiwa prajurit, 100.000 jenderal, 10.000 raja dan 1.000 jiwa kaisar. Mereka mirip dengan baju besi Yansen, mereka memiliki persyaratan besar pada tubuh. Jiwa mentah memiliki persyaratan besar pada jiwa mereka. Jiwa prajurit, hanya puncak penguasa sektor manusia normal yang dapat sepenuhnya menerima fusi. Jenderal membutuhkan 100 kali lipat dari puncak penguasa sektor. Jiwa raja membutuhkan 10.000 kali. Jiwa kaisar membutuhkan 1 juta. Makhluk itu menatap Luo Feng. Murid, meskipun kamu hanya penguasa sektor, kamu memiliki teknik penguatan jiwa. Dalam hal kemauan dan kesadaran, kamu telah melewati warisan hidup atau mati. Kesadaran adalah bagian dari jiwa, sementara milikmu mungkin sedikit lebih lemah, itu mirip dengan keabadian. Namun dalam hal tekad, banyak ksatria bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu. Warisan menara bintang sangat istimewa, semakin kuat jiwanya, semakin menyakitkan perpaduannya. Oleh karena itu ketika makhluk itu mendapatkan sekelompok besar prajurit untuk bereksperimen, dia memiliki beberapa ksatria untuk mencobanya. Siapapun yang bisa menjadi ksatria sangat kuat dan akan menjadi jenius mutlak. Namun rasa sakitnya tak tertahankan, tanpa perjuangan apapun, mereka semua jatuh. Sangat sederhana, Tuan Sektor dan mayat hidup memiliki jiwa yang lebih lemah, rasa sakit dari warisan secara alami lebih rendah. Tapi, bahkan mereka semua jatuh juga. Semua yang mereka lakukan adalah bahwa mereka berhasil berjuang sedikit. Oleh karena itu ia menetapkan kandidat untuk menjadi penguasa sektor atau abadi.
Tetapi agar Luo Feng berhasil, tekadnya harus menjadi yang utama, mengasahnya selama 6.000 tahun terakhir, terutama dengan evolusi pada tanda 3.200 tahun itu. Tekad seorang ksatria bahkan tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Jiwa bertindak sebagai prajurit, kesadaran adalah jenderal, dan tekad memerintah mereka semua. Semakin kuat kesadaran dan kemauan, semakin tinggi jumlah kekuatan yang dapat Anda keluarkan. Meskipun Anda adalah penguasa sektor, Anda memiliki lebih dari 32 kali amplifikasi jiwa. Namun, menggunakan kemauan kerasmu, bahkan setelah menggunakan jiwa umum, kamu masih punya banyak cadangan. Yang dikatakan, ambil 2 jiwa umum ini. 1 untuk tubuh bumimu, dan 1 lagi untuk binatang bertanduk emas. Setelah aku mengatur semuanya, kamu bisa menggunakannya. Ya, Luo Feng berkata dengan hormat. Dengan membalik tangannya, dia menyimpan 2 jiwa umum ke dalam cincin dunianya. Guru, prajurit dan jiwa-jiwa jenderal ini. Luo Feng ragu-ragu. Di sampingnya, Master Alam Semesta Putih tertawa, junior ketiga. Mereka semua adalah item khusus, dan tingkat kekuatan mereka tidak lebih rendah dari banyak harta sejati. Kecuali jika Anda benar-benar ingin mulai memelihara para pejuang ras bumi, jika tidak, lebih baik untuk tinggalkan mereka di sini. Mereka paling aman di sini. Luo Feng mengangguk, melihat tetesan air yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah masa depan para pejuang bumi. Ikuti aku, biarkan aku membawamu berkeliling menara bintang. Makhluk yang menunjuk ke depan dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya di angkasa mulai membentuk perahu. Pertama-tama membentuk kepala dan selanjutnya kumpulan energi membentuk sebuah perahu indah sepanjang 10 km. Luo Feng menatap dengan mata terbelalak. Mendapatkan, makhluk itu melompat masuk dan duduk bersila. Karena tingginya lebih dari 900 meter, ketika dia duduk di kapal sepanjang 10 km ini, hampir seperti orang normal yang duduk di kapal sepanjang 30 meter, itu cukup normal. Namun, Luo Feng dan Putih jauh lebih kecil. Penciptaan, mata Luo Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah perahu yang bahkan lebih kuat dari yang pernah diduduki oleh pedang 9, namun dia membangunnya dengan sangat mudah. Apakah kamu terkejut? Junior ketiga, guru adalah salah satu makhluk terbesar di alam semesta. Hukum memberi jalan baginya, mereka tidak berguna di daerah sekitarnya. Kamu harus merasakannya juga, kamu bahkan tidak bisa merasakan hukum di sekitarnya. Putih tersenyum pada Luo Feng. Dan dia bisa sepenuhnya mengendalikan apapun yang terjadi di area di sekitarnya. Bukannya hukum mematuhinya, tapi dialah masternya. Dalam area tertentu, bahkan hukum harus mematuhi apapun yang dia katakan. Jika dia mengatakan bahwa api dapat membekukan seseorang sampai mati, itu akan terjadi. Jika dia mengatakan bahwa kehidupan yang tak terhitung jumlahnya telah mencapai akhir rentang hidup mereka dan harus mati, maka mereka semua akan mati. Jika dia mengatakan bahwa sebuah bintang harus menghilang, memancarkan cahaya tak berujung, itu akan terjadi. Jika dia mengatakan bahwa batas kecepatan bukanlah kecepatan cahaya, tetapi 10 kali lipat, maka area ini akan memungkinkan 10 kali kecepatan cahaya. Hukum mematuhinya. Di wilayahnya, hukum tidak berguna dan dia mengendalikan segalanya. Putih tertawa saat melihat ekspresi terkejut Luo Feng. Luo Feng benar-benar tercengang. Hukum mematuhinya. Ini adalah makhluk yang hebat. Apapun yang dia katakan pergi, hukum tidak berguna, tentu saja itu tidak terkalahkan seperti yang kamu pikirkan. Di alam semesta yang luas ini, semuanya mengalir sesuai dengan hukum asal, itu memberikan rasa hormat kepada makhluk terkuat. Oleh karena itu mereka memiliki hak istimewa tertentu, kemampuan ini hanya berlaku untuk area tetap di sekitarnya. Jika seseorang benar-benar bertentangan dengan hukum alam semesta, itu akan menjadi bunuh diri. Secara teori, mampu melakukan ini berarti dia dapat dengan mudah membunuh prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika sampai pada penguasa alam semesta yang mampu mengendalikan waktu dan ruang, bahkan makhluk besar pun akan kesulitan untuk membunuh mereka. Putih menjelaskan. Luo Feng merasa terkejut saat mendengarkan penjelasannya. Perspektifnya benar-benar berbeda. Di masa lalu, dia terpaku pada menjadi seorang kaisar atau ksatria, memandang tinggi pada penguasa alam semesta, memiliki beberapa harapan suatu hari nanti menjadi satu. Jenius mana yang tidak memiliki mimpi itu? Seorang prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik, tetapi berapa banyak yang bisa sampai sejauh itu? Semua jenius memiliki ambisi dan impian, tetapi banyak yang berakhir begitu saja. Luo Feng memandang para master alam semesta. Namun, sekarang dengan kedua seniornya sebagai penguasa alam semesta, dan gurunya sebagai makhluk agung, mendengarkan mereka berbicara seperti mendengar rahasia tingkat tertinggi tentang alam semesta. Menara bintang, setinggi 9 tahun cahaya. Jika Anda perlahan-lahan melakukannya, siapa yang tahu kapan Anda akan selesai? Makhluk agung itu duduk bersila seperti gunung besar.
Dia menunjuk tentang, biarkan saya membimbing Anda dan Anda akan menyelesaikannya dalam setengah hari. Perhatikan baik-baik, Luo Feng duduk di perahu. Kecepatan perahu jauh melebihi kecepatan cahaya. Secara teori, saat itu terjadi, mereka akan memasuki alam semesta yang gelap, tetapi itu tidak terjadi. Makhluk agung itu telah menetapkan batas kecepatan di sekitar kapal, bertentangan dengan hukum alam semesta. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk agung. Yang paling aneh adalah, Luo Feng masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Bisa melihat semuanya melewati kecepatan cahaya? Luo Feng tidak bisa memahaminya sama sekali. Semuanya bertentangan dengan apa yang biasa dia lakukan, tetapi dia melanjutkan. Menara bintang yang luas. Ada ruang tak berujung di dalam. Banyak langkah terlarang hanya memakan waktu kurang dari 1% dari area tersebut. Adapun area yang lebih besar, ada banyak pilar surgawi, pilar tak berujung, yang pendek panjangnya beberapa detik cahaya, sedangkan yang panjang lebih dari 1 tahun cahaya. Pilar memiliki ukiran tak berujung dan kompleks yang luar biasa. Mereka bersinar dengan cahaya emas. Mereka bersandar dan menopang menara, dan di sekitar mereka ada harta berbentuk aneh lainnya, semuanya dengan energi yang sangat besar. Selain itu, ada banyak bintang yang disegel. Mereka seperti mobil otomatis yang berputar sendiri, selalu yang bertanda. Pilar adalah kerangka seluruh menara. Harta karun lainnya adalah ubin dan batu bata. Dan bintang tersegel yang tak terhitung jumlahnya berputar. Ukiran hukum besar menutupi pilar surgawi, menembus harta yang tak terhitung jumlahnya dan bintang yang disegel. Itu hampir terlihat seperti mesin yang sangat menakutkan, membentuk satu tubuh yang utuh. Ini adalah harta sejati, menara bintang. Sementara Luo Feng dapat dengan jelas melihat ukiran yang rumit, dot itu bahkan melebihi patung dewa binatang. Tur ini memakan waktu 1 hari penuh. Luo Feng benar-benar tercengang. Ukiran hukum ini. Luo Feng menahan napas. Meskipun aku menghabiskan bertahun-tahun dan usaha yang tak terhitung jumlahnya untuk mereka. Suara makhluk besar itu menggelegar. Tetapi selama proses tersebut, terjadi perubahan khusus yang berada di luar kendali saya. Bahkan saya tidak dapat memahaminya, ini adalah keajaiban alam semesta. Murid saya, Anda dapat merasakan dan merasakan seluruh menara. Iya, saya bisa. Luo Feng mengangguk. Setelah prosesnya selesai, aku bisa merasakannya. Bintang-bintang yang disegel, aku merasa seolah-olah mereka cukup mudah untuk aku ambil, mudah bagiku untuk memasuki banyak ruang terlarang. Adapun untuk memicu seluruh menara, aku masih merasa seperti sedang menghadapi gunung yang tak tergoyahkan. Menara bintang memiliki kekuatan tak terbatas. Makhluk itu tersenyum. Kamu masih sangat lemah, bagaimana kamu bisa memicunya? Memicu kekuatan armor saja membutuhkan kekuatan tubuh 100 juta kali Tuan Sektor. Biasanya, hanya ksatria yang bisa mencapai batas itu. Ketika kamu menerobos ke abadi, kamu pasti akan menjadi kaisar tingkat tak terkalahkan, dan akan lebih kuat dari banyak orang. Kaisar yang tak terkalahkan di luar sana. Ketika Anda berlatih di manual 9 volume nanti, Anda akan menjadi mirip dengan bentuk kehidupan khusus, Anda akan dapat menggunakan armor kekuatan saat itu. Petik 2. Namun, menara bintang lebih kuat dari baju besi ratusan kali. Memicunya sangat sulit. Agar kamu menggunakannya dengan sempurna. Ini akan sangat sulit. Saat kamu bisa melakukannya, bahkan jika kamu menggunakan kekuatan terkecil, akan sangat mudah bagimu untuk menghancurkan para ksatria. Yang dikatakan, tapi, saat ini, kamu masih lemah.